وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ma'asyiral muslimin al-'aizza rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita di pagi ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bermuwajahah, bertatap muka di masjid yang mulia ini untuk sama-sama kita bertolak berilmu. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dipakirkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada segenap pengikutnya dan umatnya hingga yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pagi ini tentang hadis dulu ya. Kita tuntaskan pembahasan pada bulan yang lalu. Insyaallah bulan yang akan datang kita mencoba membahas beberapa ayat-ayat yang terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membahas dari kitab Sharhut Tafsir pada pertemuan bulan yang akan datang. Pagi ini karena ada pembahasan yang belum tuntas, kita kembali membahas hadis Nabi yang berbunyi, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa saja yang meninggal dunia, siapa saja yang mati la yusyriku billahi syai'an, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi ini ada tuntutan dari hadis ini, hendaknya kita ini membersihkan diri kita dari segala
kesyirikan. Jadi beda dengan dosa-dosa yang lain. Ya. Kalau dosa-dosa yang lain ada kemungkinan Allah mengampuninya meskipun kita tidak bertaubat kepada Allah. Dosa zina, dosa mabuk-mabukan, dosa berjudi dan seterusnya itu bisa, ya. Allah mengampuni kita meskipun bisa jadi di akhir hayat kita sebelum meninggal dunia kita belum sempat taubat dari perbuatan itu. Paman saat, ya, insya Allah wa insya Allah. Jika Allah menghendaki Allah akan mengampuninya, jika Allah menghendaki Allah pun akan mengadabnya. Beda dengan syirik ini. Ya, kalau syirik ini kan biangnya dosa. Ya, biarnya dosa maka harus taubat sebelum meninggal dunia. Dan beda juga dengan dosa kecil, Pak. Kalau dosa kecil itu insya Allah hanya dengan kita beribadah kepada Allah, insya Allah itu langsung Allah hapus dosa-dosa kita. Karena ada seorang sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad SAW sebelum sholat, dia mencium seorang wanita yang bukan mahramnya. Ini sahabatnya, ya, ada sahabat yang mencium wanita yang bukan mahramnya sebelum sholat. Begitu datang waktu sholat, dia langsung sholat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Selesai sholat, si sahabat ini mengadukan masalahnya, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa. Tadi sebelum sholat, aku telah mencium wanita yang bukan mahramku. Maka Nabi mengabaikan ucapan si sahabat ini sampai sahabat pun bertanya 3 kali. Ya, aku ingin taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa tadi. Maka Nabi balik bertanya kepada sahabat ini, as-shalaita ma'ana? Bukankah kamu tadi sudah sholat bersama dengan kami? Iya, kata sahabat itu. Ya cukup udah, gitu ya. Jadi dosa kamu yang tadi yang mencium wanita yang bukan mahramnya ini sudah terhapus dengan sholat kami. Tapi jangan mentang-mentang demikian, ya kita sengaja tidak boleh. Nah ini kalau dosa kecil demikian, Pak. Maka subhanallah, ternyata karena kita ini adalah makhluk Allah yang banyak tidak sengajanya melakukan dosa, gitu ya. Jarang kita melakukan dosa dengan sengaja, ya, insya Allah ya. Banyak tidak sengajanya kita melakukan dosa-dosa kecil, ya. Ataupun karena tidak punya keinginan melakukan dosa kecil, tapi karena godaan yang begitu kuat kita pun terjebak ke dalam dosa itu, kan gitu ya. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala ngasih fasilitas kepada kita apa? Ibadah, sholat, gitu kan. Kemudian apalagi sholat Jumat setiap minggunya. Maka kata Nabi apa? As-sholatul khams, kan ya? Wal jum'atu ila jum'ati, wa Ramadan ila Ramadan. Kami lihat bukan fi'atul, ya kan? Ini adalah menghapus dosa. Selama dosa besar ditinggalkan. Nah beda lagi nih, dosa besar ditinggalkan. Syaratnya itu aja. Boleh boleh wajar gitu ya. Kalau manusia melakukan khilaf dosa-dosa kecil, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan kepada Allah, dengan sholat, dengan puasa, dengan ibadah-ibadah yang sangat banyak. Dosa-dosa kecil itu akan terhapus selama dosa besarnya ditinggalkan. Lebih dosa mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nah, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada pembahasan kita, yakni asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah saya angkat hadis ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang sahih, dikatakan man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa saja yang meninggal dunia dan dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syirik ini ada 2 macam, yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Kita sudah menuntaskan syirik besarnya ya. Jadi ada syirik besar, ada syirik kecil.
Asyirkul akbar wasyirkul asghar. Nah, kalau syirik besar itu menggugurkan keimanan. Ya. Syirik besar itu pelakunya itu akan hilang keimanannya, artinya dia akan menjadi orang yang murtad. Ya, murtad itu artinya kembali kepada agama lama. Jadi sebenarnya kita ini sebelum jadi muslim, nenek moyang kita sebelum jadi muslim itu punya agama. Ya, punya agama apa? Misalnya dinamisme, animisme, dinamisme, saya gitu ya. Ya, agama itu sesuatu yang menjadi panutan, tuntunan hidupnya. Bisa jadi bukan animisme, dinamisme, apa kepercayaan. Itu bagian daripada tuntunan buat dia. Gitu ya. Nah, ini jamaah. Kalau itu syirik besar, ya. Kalau syirik kecil, ini hanya mengurangi kesempurnaan iman saja. Tapi ada dua-duanya dosa besar. Ya, baik syirik kecil maupun syirik besar, dua-duanya adalah dosa besar. Jangan anggap ini remeh-temeh. Wah, nggak apa-apa lah gitu kan, jangan. Ya. Baik, kita akan membahas kepada syirik kecil ya. Nah, macam-macam syirik kecil. Kalau syirik besar sudah kita bahas, ya. Syirik kecil itu macamnya ada 3. Yang pertama dalam ibadah hati. Nah, hati ini, ya, terkait dengan niat. Itu. Kemudian yang kedua syirik dalam perbuatan kita. Yang ketiga syirik dalam perkataan, ucapan kita. Ya. Ya, kita lihat sini ya. Syirik kecil dalam ibadah hati. Nah, dalam ibadah hati syirik kecil apa diantaranya adalah niat riya atau sum'ah. Niat riya dalam melaksanakan ibadah. Riya itu mempertontonkan ibadah. Sum'ah itu apa? Bisa maknanya memperdengarkan ibadah. Gitu ya. Jadi diperdengarkan. Tapi kalau riya niatnya pengen dilihat, pengen diperlihatkan kepada orang lain, ini saya ahli salat, ini saya ahli puasa, gitu. Tunjukkan kalau dia sedang puasa, gitu ya. Ditunjukkan kalau dia sedang salat, niatnya karena ini ya dipertontonkan kepada manusia. Ada yang niatnya sum'ah, diperdengarkan, diucapkan oleh dia. Ini indikatornya ya. Ya, bukti bahwasannya dia tidak ikhlas ada ucapannya. Ya, kalau hanya hati saja dia tanpa dibuktikan dengan ucapan atau dengan perbuatan, tidak bisa langsung kita menuduh oh dia tidak ikhlas, tidak bisa. Karena masih dalam hati. Gitu. Ketika dia tampakkan, kemudian dia ingin dipuji-puji oleh manusia, ya, maka ini adalah kesyirikan. Ya, dalam bentuk ibadah hati. Hati-hati yang bilang tadi, ya. Kemudian yang kedua, masih ibadah hati. Niat seseorang untuk semata-mata mencari dunia. Niat ibadah untuk mencari dunia. Ini hati-hati, ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita ibadah-ibadah untuk menjadi solusi dalam mendapatkan menghadapi masalah, ya. Contoh misalkan salat duha. Ya, salat duha kan ini identik dengan salat yang mendatangkan rezeki. Doanya ya Allahumma inkan rezeki fis samai fa'anzilhu, gitu ya. Ya Allah, jika rezekiku ada di langit maka turunkanlah dia. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, apabila rezekiku ada di bumi maka keluarkanlah dia. Wa in kana qalilan fa'aksirhu, apabila sedikit maka perbanyaklah. Wa in kana haraman fatahhirhu, jika rezeki itu haram maka halalkanlah. Kan banyak doa gitu ya. Itu doa kan rezeki. Tapi apakah selalu kita niatkan itu? Hanya semata-mata dunia, sholat duha, kenapa? Dari banyak hutang. Ya, sholat duha, kenapa? Ini lagi banyak kebutuhan nih. Apakah selalu begitu? Ternyata enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Tetap niatkan adalah lillahi ta'ala. Kalaupun nanti ada balasan dari Allah dengan wasilah ibadah tadi, itu bonusnya dari Allah SWT. Ya tetap Pak, salat duha dalam keadaan rezeki luang, lapang ataupun rezeki sempit, ya afdalnya dilaksanakan gitu. Jangan lihat kondisi lagi banyak hutang salat duha.
Ya, lagi banyak duit nggak duha gitu kan? Nggak begitu. Ya, jadi ini penting kita menempatkan hati. Dan ingat masalah hati ini, subhanallah. Nabi kan mengatakan innamal a'malu binniyat. Bahkan ulama-ulama hadisin, ahli hadis itu selalu menempatkan hadis-hadis tentang niat ini di posisi pertama. Contohnya Imam Nawawi kan ya, Imam Nawawi dan kitab Al-Arba'in Nawawi ya, hadis tentang niat pada posisi yang pertama. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi sama demikian. Hadis tentang niat diposisikan pada ya bagian yang pertama. Betapa pentingnya niat. Karena kata ulama-ulama itu ya, niat ini menjadi penentu betapa banyak amalan-amalan yang besar tanpa niat yang ikhlas itu menjadi kecil di mata Allah. Ya, maka niat penting diperhatikan. Ya. Dan pada bulan yang lalu saya kan sudah bercerita tentang tawasul ya, tawasul seorang yang tiga pemuda yang terjebak di dalam gua. Itu sebenarnya niat dari Allah. Cuma Allah Subhanahu wa taala menjadikan niatnya yang lillahi ta'ala dalam beramal ini menjadi wasilah penyelamat baginya di dunia. Kan gitu. Subhanallah ya, ada tiga pemuda dari Bani Israel melakukan perjalanan masuk dalam gua ketika hujan. Ya, hujan di tengah padang pasir kan, wah sangat mengerikan. Apalagi angin badai itu ya, badai debu. Wah, saya pernah ngalamin itu. Kalau sudah musimnya kok waduh ngeri ya. Ya bukan lagi hujan kayak angin saja, tapi debu, dan itu bisa mengisahkan nafas, bisa mati orang kalau kena. Ya. Nah ini tiga anak muda ini terjebak di dalam gua. Ya kan gitu kisah yang dikisahkan dari kita Muhammad SAW ini. Kemudian begitu masuk dalam gua, pintu gua tertutup oleh batu. Maka masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Lagi-lagi di sini ya, bertawasul dengan amal soleh dibolehkan, dan ini ijma' ulama, sepakat ulama boleh. Jadi kita sholat duha, niatkan lillahi ta'ala, ya Allah dengan niat lillahi ta'ala sholat duha ini, mudahkanlah rezekiku, luaskanlah rezekiku, mudahkanlah urusanku. Nah boleh gitu. Tapi jangan semata-mata itu. Lagi banyak hutang, sholat duha gitu kan ya. Lagi ada masalah, sholat tahajud. Gak ada masalah, gak tahajud. Jangan begitu. Jadikanlah itu semua kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kan kenapa? Manusia nanti diwafatkan di atas kebiasaannya gitu. Ya Pak ya? Manusia itu diwafatkan oleh Allah di atas kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baik, maka diwafatkan dalam keadaan baik. Kalau kebiasaannya jelek, maka Allah wafatkan dalam keadaan jelek. Alhamdulillah. Ini ya, maka niat seorang untuk semata-mata mencari dunia ini nggak boleh ada ini. Ibadah untuk mencari dunia ada. Ada ustaz memanfaatkan sedekah gitu ya. Ini nggak boleh juga nih. Buat jualannya nggak boleh. Ya buat memperkaya diri, sedekah untuk memperkaya diri misalkan niatnya. Tapi dalih kepada orang lain. Ini ada yang cerita seorang jamaah jadi korban kalau penipuan ustaz ya, datang ke ustaz, orang tua saya sakit bertahun-tahun. Ya, kata ustaz, ya sudah mau sembuh ya. Kalau mau sembuh, coba saya nanya ke kamu, harta apa yang paling kamu cintai saat ini? Yang ada ya cuma mobil sama rumah. Udah, jual itu mobil, jual itu rumah, niatkan sedekah kasih saya. Ya, ini subhanallah. Jadi main-main Pak, dipermainkan di situ. Padahal si ustaz niatnya apa? Ingin mendapatkan kekayaan yang dimiliki oleh si orang ini, bukan semata-mata untuk dia memberikan bantuan ya kesembuhan kepada penyakit orang tua yang terluka. Kan dikasuskan sebenarnya masuk ke polisian ya, penipuan dengan kotak sedekah. Nggak boleh gitu. Ya seolah-olah apa? Otomatis langsung gitu ya. Wah, gue mau sedekah kenapa orang tua sakit? Betul ada hadis dari Nabi apa? Dawu mardaukum bisadaqah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit atau orang sakit yang terkena dengan sedekah. Boleh. Tapi lagi-lagi jadikanlah sedekah tawasul dengan amal soleh gitu ya. Baik yang dia
Masih dalam hati ini, ya. Menyandarkan diri kepada sebab dan bukan kepada Allah yang menciptakan sebab. Ya, kita punya sugesti dalam hati kita, ya, keyakinan dalam hati kita nih, kalau saya minum obat ini sembuh, itu nggak boleh. Berarti kita menyandarkan kepada, ya, obat ini, bukan kepada yang menciptakan obat ini atau yang menciptakan khasiat obat ini menjadi penyembuh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak boleh. Maka hendaknya kita ketika minum obat, bacalah basmalah, minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya khasiat obat ini cocok, mujarab buat kesembuhan penyakit kita, gitu. Ya. Kalau begitu berarti obat apapun bisa, ya bisa. Gak mesti obat satu, obat dua, gak mesti. Ya. Bahkan kita kalau mau mandi misalkan, ya, niatkan untuk kesehatan badan, insya Allah. Asal yakin aja gitu. Bismillah ya Allah, jadikanlah air ini suci dan mensucikan dan juga menyehatkan dan juga menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada tubuh. Bisa. Karena Allah yang main di situ, bukan kita. Bukan airnya, bukan, tapi Allahnya di situ. Ya, tapi yang tidak boleh gimana? Yakin nih, pokoknya saya kalau minum ini sembuh. Yakin kalau saya datang ke dokter ini sembuh, sehat. Kan ternyata tidak selalu begitu. Ya, tidak selalu begitu. Ya, mungkin saya pernah menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa alaihissalam ketika naik ke Bukit Sinai hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, begitu sampai puncak Bukit Sinai dia demam, panas dingin beliau. Ya, dan ingat Bukit Sinai itu gunungnya bukan kayak gunung di puncak, hijau, kan? Ya, gunung-gunung batu gitu, tandus, ya. Ya. Kita kalau ke Saudi Arabia kan lihat Jabal namanya yang di panggung Uhud tuh. Gitu, ya, nggak hijau kayak gunung di puncak lah, ya. Di Bogor kan, ya. Ya, gunung-gunung begitu tuh, tanah semua, ya. Ya, itulah gunung, ya, gunung Sinai begitu. Begitu sampai puncak Gunung Sinai, Nabi Musa alaihissalam meriang sakit demam. Dia bingung cari obatnya apa. Akhirnya ada malaikat datang, ya Nabi Allah mewahyukan kepadamu bahwasannya obat dari penyakitmu adalah rumput-rumputan yang ada di kaki Bukit Sinai ini. Jadi rumput, Pak. Tapi rumput nggak ada di puncak gunungnya, adanya di kaki gunung. Akhirnya Pak, Nabi Musa pun turun ke bawah untuk mendapatkan rumputan. Bagaimana caranya? Ya, disampaikan oleh malaikat. Ucapkanlah Bismillah, kemudian gosok-gosokkanlah daun-daunan itu ke tubuhmu. Bismillah, digosok-gosokin ke tubuhnya, sembuh. Subhanallah. Ya, begitu sembuh, naik lagi ke atas. Ya, begitu sampai di Bukit Sinai, demam lagi. Ya, kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam langsung turun ke bawah. Ingat, oh ya, tadi kan, ya, rumput gitu kan. Begitu sampai ke bawah, rumput digosokin lagi. Gak sembuh-sembuh nih. Kok gak sembuh? Tadi yang pertama sembuh, sekarang gak sembuh. Ternyata apa? Di situ ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Musa, yang menyembuhkanmu adalah Allah, bukan rumput itu. Nabi saya ingatkan. Tapi memang di sini, ya, kenapa mengisahkan demikian? Ini sebuah pelajaran buat kita, bukan berarti Nabi Musa melakukan dosa. Enggak, bukan dosa itu. Ya, karena dia begitu yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu yakin dengan apa yang Allah katakan. Ya, yang menyembuhkan penyakitmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kita, ya, hanya menyandarkan diri kepada sebab dan bukan kepada Allah yang menciptakan sebab. Tadi misalkan, oh saya kalau nggak kerja di sini nggak bisa makan. Nggak boleh itu. Nggak boleh, Pak, ya. Yang ngasih makan Allah, bekerja di sini hanya wasilah saja, sebab saja. Tapi yang menciptakan sebab siapa? Allah. Yang punya anggapan, oh itu rumah itu kalau nggak ada satpamnya kemalingan itu.
Betapa banyak rumah yang ada satpamnya malah nggak jaga, pules tidurnya, gitu kan, maling masuk, nggak boleh demikian. Ya, semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang termasuk syirik kecil adalah tatayur. Tatayur itu makna dari kata tuyul ya. Tuyul itu burung, Pak. Ya. At-tiyaratu syirkun. Karena tiyaratu itu atau tatayur itu adalah kesyirikan. Apa tatayur itu? Sikap seseorang yang merasa sial dengan sesuatu yang dilihatnya atau yang didengarnya. Melihat sesuatu, wah, ini tanda-tanda nggak bagus. Tidak demikian kan? Mendengar sesuatu ada burung, Pak. Tidak bunyi aja. Ini yang mati siapa nih? Aduh, jangan dengan bercinta ada yang mati. Nggak boleh demikian. Kematian dan kehidupan itu Allah yang menentukan, bukan burung tadi. Ya, jadi menyandarkan kesialan kepada benda itu nggak boleh. Sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah syirik kecil dalam ibadah hati. Syirik kecil dalam perbuatan. Nah, ada dua nih. Yang pertama adalah melakukan ruqyah atau jampi-jampi yang tidak sesuai ketentuan syariat Islam. Hati-hati Pak ya. Banyak ada ruqyah syariah, ada ruqyah jahiliyah. Kalau ruqyah syariah, jampi-jampi syariat itu boleh. Ya, cirinya apa sih? Kalau jampi-jampi syariat, ya sesuai dengan syariat Islam adalah yang dibacanya itu adalah hadis-hadis Nabi, doa-doa Nabi, dan juga ayat-ayat suci Al-Quran. Itu yang dibaca. Ya. Dan juga tidak menggunakan media-media kesyirikan. Kadang ada yang menggunakan keris. Itu enggak ya? Ya, nggak boleh demikian. Ini hati-hati nih. Ya. Kalau ruqyah jahiliyah, kesyirikan, biasanya pakai jampi-jampi yang enggak kita pahami bahasanya. Dan kadang juga ada yang berupaya mengelabui kita, Pak. Di awalnya baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, ujung-ujungnya pakai jampi-jampi yang nggak paham tuh. Bahasa-bahasa Sanskerta, bahasa-bahasa Jawa, bahasa-bahasa Sunda gitu ya, hati-hati tuh. Ya. Dan tiba-tiba menggunakan jimat-jimat. Saya pernah ke Jonggol. Ya, karena di sana ada tukang pijat yang bagus. Ya, pijat kecil di Jonggol, dicari kalau saya pakai Jonggol tuh ya. Ya, datang ke sana dengan keluarga besar kita, 3 mobil. Katanya bagus. Emang Pak, subhanallah, ngantri panjang. Wah, ya non muslim pun banyak yang ke situ. Non muslim banyak yang ke situ. Ya. Nah, tiba-tiba mamang saya kesurupan, Pak. Ya, kesurupan. Jadi kalau cerita dia kan biasa ngomong lupa di rumah saya ya. Gua tadi katanya kencing di situ, tiba-tiba kaki gua nggak bisa bergerak katanya. Kayak ada yang bilang nih. Saya tanya, "Bang, kencing di mana?" Itu di lubang itu aja, itu ada jinnya gitu kan ya. Makanya nggak boleh kencing di lubang-lubang yang itu, nggak boleh. Bisa jadi itu adalah rumah jin. Dan kalaupun mau kencing, baca bismillah dulu. Kesurupan, Pak. Ini ketahan nih. Sampai udah sakit kalau setengah badan. Akhirnya apa? Digotong ke dalam rumah. Tempat yang punya itu terapi itu ya. Dimasukkan ke dalam rumah, sedangkan tempat pijit refleksi kan di depan, bukan di dalam. Ini mamang saya dibawa ke dalam. Ternyata di dalam rumah itu ada aki-aki, orang tua, kakek-kakek. Ya. Di dalam pun ada bakat minyak, seterusnya gitu ya. Saya ngeliat ya, langsung si aki-aki ini buat keris, Pak. Keris ya, dibaca-baca di depan minyak tadi, yang minyak yang dibakar ya.
bilang apa? Wah ini mah Pak, bilang ke saudara saya tuh, ini harus pakai ayam putih sama ayam hitam. Ya potong sekarang juga. Berapa biayanya gitu kan? 800.000 kalau itu ya, kalau sudah keluar ya 800.000 nggak bisa kurang ini. Oh enggak, ini jinnya nih nakal juga ya. Ya masuk. Wah saya kan ngeliatin tuh, ya kan? Saya mulai ini nih, waduh kacau nih. Gua datang ke dukun kayak gini. Ternyata dukun datang ke dukun nih, waduh kacau, bisa-bisa ya akidah gua kacau, terganggu gitu kan. Akhirnya apa? Saya bilang ke istri, nih kita pulang. Kenapa kita pulang? Ya kan antri harus panjang, mau infeksi kenapa? Saya kira ke istri ini, oh gitu pulang. Alhamdulillah dari sana langsung pulang. Saya bilang sama saudara, udah jangan kasih tulang. Itu bukan hanya tukang pijit biasa, tapi itu dukun. Hati-hati nih ya, yang kayak begini bahaya nih. Ya kata Nabi kan jelas ya, man ataka inan yas'aluhu an sayyin wa yusaddiquhu ma yaqul fala tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Siapa saja yang mendatangi dukun, ya, kemudian menanyakan sesuatu kepada dukun, minta pandangan dukun, ya, dan pandangan itu diterima olehnya, ya, bahkan dikasih apa segala macam gitu ya, dikasih benda-benda. Maka kata Nabi, kepala itu kalau sholat itu al-ba'in adalah, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Nah untuk itu sia-sia kita tundang-tunding sholat yang lelah-lelah capek-capek karena kita datang ke dukun, hanya minta pandangan ke dukun dan membenarkan apa yang dikatakan dukun, mengiyakan apa yang dikatakan dukun, mengikuti apa yang dikatakan dukun, maka sholat kita selama 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 malam itu berapa waktu Pak? Ya 5 kali 40 200 waktu deh. Ya Allah, sayang banget. Ya, coba kalau selama itu misalkan ya, ketika sholat kita tidak terima, Allah menetapkan ajal kepada kita. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Maka di sini penting. Ya, lihat nih. Apakah ini ustaz, apakah ini kiai, apakah ini dukun? Karena banyak juga ya penampilannya kayak kiai, tapi amalnya dukun. Banyak juga. Saya pernah ke Cirebon gitu. Wow, kayak Syekh pakai garis. Ya, contohnya apa? Ya Allah, harus motong kepala kambing. Motongnya tidak sembarangan di atas kuburan nih Pak motongnya. Katanya kuburan wali. Tahu wali-wali apa gitu ya? Nggak paham saya. Wali santri atau wali murid gitu kan? Ya nggak paham saya deh. Yang jelas motong kepala kambing, dan saya menyaksikan ketika itu Pak. Ya kebetulan saya belum dewasa ya, masih nggak salah kelas 3 SMP lah. Ya mau SMA waktu itu saya kaget juga sombong ganti. Ya meskipun ketika itu saya ngikut aja, nggak ngomong apa-apa, diem aja gitu. Ya, begitu masuk pesantren makin ngerti, wah yang kayak gini kagak boleh ini. Ya, kok kemarin nenek saya ikut-ikutan ya, mungkin tradisi orang lama masih makin ikut ya. Ya, almarhum kakek saya, nenek saya aja, ini tradisi masih makin gitu Pak. Ini harus kita hapus gitu ya. Kalau mau hajatan disiapin pendaringan, ya, nyiapin tempat, ya di situ ada bakar kemenyan, kemudian ada sesajen dah, ya, kalau orang tua mengalami itu ya, ada kopi, ada pisang, ada makanan hajatan disiapin di situ. Pernah saya makan juga, dari mas kecil, diomelin saya, jangan dimakan gitu. Kenapa? Ini botiyut. Yang mana ya? Bahasanya di botiyut. Nah itu sesajen ya, baik ya, lanjut ya. Kemudian yang kedua saya kita berkuatan pakai jimat. Nah ada jimat ya, kayak wapak atau apa, itu ada jimat Pak. Meskipun ada tulisan bahasa Arabnya, isi-isinya hati-hati ini, itu adalah simbol-simbol kesyirikan, dilepas aja lah. Ya, kalau mau pakai jimat yang dibolehkan apa Pak? Al-Quran nggak apa-apa, masih bisa.
Ini istilah para ulama nih. Boleh nggak misalkan kita menggantungkan tulisan Quran atau dipakai di badan? Ini istilah para ulama. Karena ada ulama boleh kan Pak? Ya, misalkan ada ayat apa, ayat kursi gitu ya. Ayat kursi penuh Pak, tapi nggak ada tambahan-tambahan yang lain tuh. Nggak ada tambah-tambahan huruf apa segala macam. Itu huruf H segala macam, itu isim-isim ya, sebenarnya pembuka hadirnya apa kalau bahasa itu istidhar. Apa istidhar itu Pak? Menghadirkan jin. Ya. Hati-hati juga nih, termasuk gerakan-gerakan silat ataupun kungfu itu ada gerakan-gerakan tertentu yang memang istidhar, memanggil jin. Makanya ada ya, orang yang jago silat tiba-tiba apa? Dia ngamuk-ngamuk Pak, dengan gerakan-gerakan yang aneh gitu. Dan tidak sadar dia melakukan itu. Ternyata apa? Dia melakukan gerakan ya, contoh misalnya gini. Ya, dengan jampi-jampi yang dia baca ya, itu bisa memberikan kekuatan. Misalnya dia ingin punya kekuatan apa misalkan ilmu Pancasona misalnya. Apa Pancasona juga? Saya sedikit banyak pernah belajar itu sebenarnya. Karena orang Banten Pak ya. Orang Banten nggak jauh dari gitu tuh. Ya. Pancasona Brajamusti itu kakek saya jago-jago semua, Jawa semua. Iya. Saya diajarkan, cuman saya ketika saya mau dikasih gitu saya nggak mau lumpur gitu. Gitu ya. Dan sampai sekarang ya, kakek saya itu punya yang namanya mau kejadian Pak. Mau kejadian, saya cerita ya, apa adanya saya cerita ya. Dan itu diturunkan ke ibu saya. Maung itu. Ya, maung itu diturunkan kepada ibu saya dulu, punya kakek saya, dikasih ke ibu saya. Ibu saya itu tidak mau menerima itu. Cuma karena memang sudah menjadi titipan, itu selalu ada di rumah saya, di rumah ibu saya. Dan saya pernah melihat penampakannya, kaget saya. Ya. Dan ibu saya kan kalau jam 3:30 sudah bangun. Sudah bangun, beliau itu subhanallah rajin sekali gitu. Bangun ya. Dan satu ketika pagi itu saya nginap di rumah ibu, itu jam 1:30 itu saya bangun ya, kaget saya. Melihat penampakan itu Pak, macan itu Pak, maung itu Pak. Bukan macan harimau ya. Jadi harimau belang putih, belang-belang ya. Mukanya bukan muka harimau, mukanya muka manusia. Ya begini di hadapan saya. Nah, paginya saya ngomong ke ibu, "Mak, ini di rumah ada maung ya?" Apa kata mama? Iya, punya mbak. Mama sekali mendengar aumannya katanya mau. Tapi sama kita nggak galak Pak. Ini pengaruh ilmu dulu gitu ya. Luar biasa. Jimat-jimat yang dipakai itu pengaruh luar biasa. Kakek saya itu umurnya udah 100 tahun lebih. Karena dia orang sakti, meninggal dunianya sulit Pak. Sakaratul maut itu sampai subhanallah, mungkin hampir setahun. Ya. Buang air di kaki kasur. Ya, BAB di kasur Pak. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu ketika muda jago banget ini. Punya kesaktian buat apa? Melawan penjajah dulu mah. Kalau zaman sekarang punya ilmu jimat-jimat kayak gitu buat apa? Buat maling. Gimana ya? Gak ada manfaatnya. Ini sekarang adalah ilmu pengetahuan bukan jimat. Ya, kalau punya jimat-jimat begitu, manfaatnya zaman sekarang ya untuk jago-jagoan doang. Subhanallah. Jadi ketika itu kata anaknya, mamang saya bilang, ini harus dicarikan orang yang bisa ngambil jimat-jimat almarhum kakek. Didatengin Pak teman seperguruannya. Datang ke rumah. Saya menyaksikan langsung ketika itu diambil. Banyak macam-macam jimat yang ada bentuknya batu, ada yang bentuknya keris ya, ada yang bentuknya semar ya, kalau mungkin kayak semar itu, semar mesem gitu ya. Ada yang begitu Pak, diambil semuanya. Ketika sudah diambil, tidak lama kemudian kakek saya langsung meninggal dunia. Tertahan. Ya, ini bisa jadi karena ada masalah dunia yang belum tuntas. Ya. Oh kalau gitu Pak Ustadz, jimat bisa menahan
ini dong bisa mengundurkan kematian. Sebenarnya tidak demikian sih. Tidak demikian. Ya kata Allah kan apa? Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila manusia sudah datang ajalnya, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa pula dimajukan. Cuma di sini sebuah pembelajaran buat kita. Hati-hati, jangan sampai matinya kita dalam keadaan menggunakan jimat. Lepas semuanya, lepas. Ya, itu akan menahan kita dari husnul khotimah. Ya, jangan sampai kita matinya su'ul khotimah. Ini jamaah ya. Jadi dalam perbuatan ada dua. Ruqyah ghairi syariah ini nggak boleh ya. Kalau yang ruqyah atau jambi-jambi syariah nggak apa-apa. Di banyak doa-doa yang diajarkan Nabi banyak sekali. Ya, sakit. Ya, itu ada jambi-jambiannya. Ya, kalau kepala kursi karena Nabi baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah pegang nih bagian sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Jambi-jambi itu. Atau baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ya. Atau baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ini menyehatkan badan. Kenapa itu Nabi Muhammad mensunahkan kita berzikir gitu loh. Ternyata apa? Zikir ini ada korelasi dengan kesehatan badan. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu pernah diingatkan oleh Nabi harus sebelum tidur itu membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Manfaatnya apa? Ternyata ini menguatkan jasad. Ya Aisyah kata Nabi, engkau ini kan wanita yang banyak pekerjaan rumahnya. Maka jika engkau hendak tidur, bacalah tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Itu akan menguatkan tubuh. Subhanallah. Istighfar pun demikian Pak, banyak-banyak istighfar. Kenapa Nabi mencontohkan kepada kita? Banyak istighfar. Ternyata istighfar itu menyehatkan tubuh, yakin ya? Kalau ada yang sakit, kurang sakitnya akan hilang. Banyak-banyak istighfar. Ya, jambi-jambi yang lain lah gitu ya. Jalak-jalak harumpak, gerak-gerak, karena begitu kan. Ya udah jauhkan kalau bahasa Sunda ya, jauhkan. Ya, dengan bahasa Sunda gitu saja ya. Janganlah. Itu bahasa-bahasa yang memang tidak dimengerti oleh kita. Apa sih salabim? Ya, bahasa-bahasa penyihirnya. Ya, tapi kalau buat bercanda-bercanda nggak apa-apa lah. Ya. Tapi jangan buat keseriusan. Ya, jadi. Selanjutnya, syirik kecil dalam perkataan. Nah, syirik kecil dalam perkataan bersumpah dengan selain Allah. Ya, demi langit dan bumi, aku bersumpah. Nggak boleh tuh. Lagu dangdut ya. Siapa namanya Meggy Z? Awalnya almarhum. Ya, nggak boleh itu Pak. Demi langit dan bumi nggak boleh kita bersumpah kepada langit dan bumi, nggak boleh. Atau ada bahasa Inggris lagunya, ya, I swear by the moon and sky apa gitu ya. Aku bersumpah ya demi bulan ya dan juga langit. Wah, nggak boleh itu. Hati-hati nih. Ya, nyanyi lagu itu harus paham gitu loh. Ini merusak akidah nggak nih? Jangan sampai itu merusak akidah. Jadi kita boleh bersumpahnya hanya kepada Allah, demi Allah. Ya. Kalau demi Rasulullah gimana tuh? Nah, ini karena demi Allah dan Rasulullah nggak boleh, itu demi Allah aja. Kalau tawasul kepada Rasulullah nggak apa-apa, gitu loh. Ya, ila hadratin Nabil Mustafa, nah itu tawasul dengan Rasulullah. Tapi kalau bersumpah kepada Rasul nggak usah. Ya, demi Allah saja, demi Allah. Ya, wallahi, tallahi, lillahi. Ya, billahi, banyak kata-kata itu ya, demi Allah. Kemudian yang kedua, menyejajarkan Allah dengan makhluknya. Ya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi sama banyak. Oh, ini perkataan dia. Misalkan ya, ini dunia ini, hidup saya bahagia ini karena
si fulan dan Allah. Karena si fulan dan Allah. Nggak boleh tuh. Saya kaget juga ada bobotoh Pak ya. Bobotoh itu apa? Pencinta Persib. Di kaosnya tuh. Ya. Persib dan Allah. Jangan itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi Persib dan Allah itu sama seolah-olah itu punya kekuatan yang sama, nggak boleh. Ya, gitu. Kalau misalkan ada niatan mengucapkan itu lebih mengutamakan Allah, tidak ada masalah. Allah adalah segala-galanya buat hidup saya. Persib adalah apa misalkan gitu ya, tim kesayanganku, boleh begitu Pak. Ya nggak boleh disamakan Persib dan Allah dulu, nah nggak boleh gitu ya. Ya tetap Allah itu yang diutamakan. Kemudian yang ketiga, perkataan seseorang, kita diberi hujan berkat bintang ini dan bintang itu. Ini ya, ada keyakinan di kelompok Yunani itu agama-agama dewa, ya agama yang percaya kepada dewa-dewa itu Pak. Dia mengatakan, oh kita ini makmur karena ada Dewi Sri. Dewi Sri itu ada apa? Ya, Dewi itu kan Tuhan dari kalangan wanita ya. Kalau dewa kan Tuhan dari kalangan laki-laki. Kita menganggap menyebut Dewi Sri nggak ada masalah itu. Wah, hati-hati nih. Ya, Dewi Sri itu nggak ada dalam Islam. Tetap semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak ada yang namanya sedekah bumi, itu nggak ada. Sedekah laut. Kita nggak percaya yang namanya ratu apa? Kidul. Ratu laut kidul ya nggak? Ratu laut selatan, kita nggak percaya itu. Ya yang jelas mereka ada setan gitu. Ya, bagian daripada tipu daya setan. Tapi Ustadz kejadian ya, iya memang di situ kalau kita yakin kejadian, di situ kita kena. Nanti misalkan kalau di Pangandaran ya, kan nggak boleh pakai baju apa? Baju merah ya? Baju hijau. Baju hijau ya? Baju hijau. Baju hijau, mitosnya begitu kan? Oh, kita yakin hati-hati kalau yang pakai baju hijau pasti mati. Datang sini tenggelam. Ternyata nggak selalu begitu. Tetapi kita pun nggak boleh sombong menjadinya. Enggak ada kebutuhan. Apaan sih tuh? Nggak begitu juga. Cukup kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan bilang begini Pak, itu mas setan kecil setan mah. Justru kita kalau ngomong begitu ke setan Pak, setan makin besar loh. Ya. Kalau kita menghina-hinakan setan, oh setan mah nggak ada apa-apanya. Setan itu apa namanya jahat, setan itu nggak usah dicam gitu. Justru kata Nabi, kalau kamu mengatakan hal demikian kepada setan, setan akan makin besar tubuhnya sebesar gunung. Ya, tapi ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan Bismillah, insya Allah baik-baik saja. Dan kalau engkau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan mengecil sebesar lalat. Kecil jadinya. Tapi kalau kita belagu sombong kepada setan, setan makin kuat. Ini saya pernah membawa anak-anak SMK, ya kemah di ini Pak, di Cibubur ya, Puberta. Ya ada sekitar anaknya pesertanya waktu itu 100 lebih Pak. Perkemahan sekalian untuk pelantikan apa pengurus kepramukaan di SMK. Subhanallah, ada anak-anak yang bercanda. Bercanda, kalau kita niatnya waktu itu anak itu malam itu tidur dulu, nanti bangun tengah malam kita tahajud karena posisi kita dekat masjid tuh sengaja. Ya dekat masjid supaya kita bisa tahajud di masjid sama-sama gitu kan. Tiba-tiba apa jam 12 malam, oh subhanallah, itu anak-anak pada kesurupan bergelimpangan. Ternyata apa sebabnya? Malam-malam itu banyak yang bercanda, lihat pohon gede gitu, mana setan tunjukin gua kagak takut. Padahal itu pada bercanda Pak. Gua gak takut asal dulu kan hal biasa, gua gak takut. Jadi anak pada bercanda ketawa-ketawa gitu ya. Nah ketahuannya ketika apa? Ketika kita lakukan ruqyah kepada anak-anak ini, ya kata penghuni apa namanya kata yang jaga di situ, ya pegawainya biasa di sini nggak ada kerjaan apa kok malam ini luar biasa. 17 anak Pak malam itu. Bergelimpangan, dan itu semuanya anak perempuan semua.
Ya sampai saya kecapean, bolak-balik ngerukyah sana, masuk lagi pindah sana kemari. Untung di situ Pak, alhamdulillah ketika itu ada sekelompok ustadz yang sedang camping di situ. Untungnya Pak, alhamdulillah. Ya, kayaknya ada ulama besar itu ya, yang sedang camping itu Pak. Ya, langsung kepala sekolah bilang ke saya, Pak, coba ada nggak di sini ustadz mungkin yang sedang ini gitu. Nah, saya keliling kan, wah ada sekelompok ini sedang camping Pak. Ini ustadz semua nih. Saya bilang, Pak, ada nih yang bisa bantu saya nih, ada ya siswa-siswa saya buat saya kesurupan semua. Nah, bismillah, saya bilang saya bantu. Ada 2 ustadz datang situ, membantu kita. Subhanallah. Langsung dia pegang-pegang doang, langsung sadar semua. Ternyata itu memang ustadz yang sedang yang melatih itu tadi ruqyah. Ternyata memang tepat saatnya kita sedang mendapatkan ustadz yang memang tugasnya itu melatih ruqyah. Ya. Subhanallah. Dipegang doang. Udah. Ya. Ketika itu jadi dialog. Kenapa mengganggu? Tanya gitu ya. Ya, habis mereka itu berisik Pak. Ya, murid-murid itu berisik banget katanya, bikin kami semuanya nggak bisa istirahat. Itu kata setan sendiri ngomong gitu. Ada yang ketawa-tawa, ada yang sombong. Ini jamaah nggak boleh ya. Kita melakukan perkataan yang sampahan lah gitu ya. Bangga dengan kekuatan kita, sombong dan merendahkan Allah yang lain. Baik, lanjut ya. Konsekuensi syirik kecil. Ya, ini kalau kita melakukan syirik kecil ada konsekuensinya Pak. Ada 3. Yang pertama, syirik kecil adalah dosa besar. Ingat nih, syirik kecil adalah dosa besar. Ya. Yang kedua, syirik kecil bisa mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Hati-hati. Yang pertama syirik kecil ya, wah biasa-biasa aja lah, jangan dianggap ini. Tapi lama-kelamaan ini akan menyeret kita untuk melakukan syirik besar. Ya. Kemudian syirik kecil ini bisa menggugurkan pahala amal kebaikan. Agar dikumpulkan, bahkan bisa membatalkan pahala. Ya, menggugurkannya. Tadi yang saya sampaikan tadi ya, datang untuk ikut aja syirik kecil itu. Cuman 40 hari sholat kita ada jimat. Begitu pula pakai jimat Pak. Man ta'allaqa bil azimah. Siapa yang menyandarkan hidupnya kepada azimah, jimat. Dia kekuatan ya selain Allah Subhanahu wa taala, jimat. Fala tuqbal salatu illa, maka tidak akan diterima salat selama 40 malam. Ya. Saya kadang mikir di 40 malam gitu kan. Saya pernah jadi satu Pak, punya tetangga suka dengan ritual dukun. Dia punya koleksi jimat-jimat. Cuma dia udah meninggal dunia. Dia buka praktek ke rumah saya waktu itu, dia tukang pijit Pak. Ya memang jago pijitnya, kalau ada kesleo ya saya sering tuh. Kalau kesleo gak apa-apa pijit ke dia. Makanya ada dua dukun yang boleh didatengin. Ya, 2 dukun yang boleh didatengin, dukun beranak sama dukun tukang pijit. Itu gak apa-apa Pak. Ya itu dukun juga sebenarnya. Tapi kalau dukun yang lain jangan. Ya kalau dukun beranak itu namanya apa? Paroji apa namanya? Iya, paroji. Paroji betul ya? Iya. Karena kayaknya udah lama juga. Ya, dukun beranak apa datang Pak? Sama dukun yang suka mijit kesleo itu nggak apa, dukun juga kan? Itu nggak ada masalah. Nah saya dapat dukun yang suka kesleo, tapi dia ternyata memang mengamalkan ritual-ritual itu Pak. Dia punya jimat-jimat gitu kan. Sampai iseng saya ingat, ya namanya Pak Yudi, almarhum Pak Yudi. Kenapa sih nih jimat itu? Apakah ada masa kadaluarsanya? Gitu ya. Ada nggak masa kadaluarsanya? Artinya harus dicas lagi oleh HP saya. HP kan ada, ya sudah low gitu baterainya dicas gitu kan, supaya makin kuat lagi gitu kan. Apa kata beliau? Ya ada. Berapa lama Pak? 40 hari Pak. Pas banget itu tadi. Hadisnya pas banget. 40 hari Pak. Benar nih? Iya. Oh begitu. Berarti kalau setelah 40 hari jimatnya harus dicas lagi. Berarti gitu ya? Iya.
Maka si pasien ini ya harus datang kembali ke dukunnya setelah 40 hari. Dan hati-hati, kata dia bilang hati-hati. Kalau kita menggunakan jimat itu ada efek samping apa? Ya, apalagi jimatnya hidup. Hati-hati nih. Jimat itu bisa berubah menjadi makhluk hidup. Kayak apa tuh? Kayak apa, boneka itu apa namanya? Apa namanya? Boneka yang rambutnya panjang itu. Ya kalau dikasih darah itu kayak itu. Jenglot. Jenglot. Nah, itu kan sebenarnya jimat juga benda gitu ya. Cuma dia ini kerasukan jin tentunya ketika minum darah segar. Itu hati-hati tuh, ada efek sampingnya. Kalau nggak dikasih saja, dia akan melawan dari kita. Ya, kayak yang punya keliun sebelum hari itu kan ada. Ya, konsekuensinya hati-hati. Ya, yang suka pesugihan, hati-hati. Ada konsekuensinya. Maka kalau selama 40 malam itu tidak dikasih, ya, kewajiban kita untuk menjaga kekuatan jimat ini, itu ada efeknya ke kita. Ya, yang kaya tiba-tiba bangkrut, jangan. Ya, makanya enak-enakan jadi orang kaya bertahap. Ya, jangan langsung nih. Ya, kita kan bisa membedakan sebenarnya Pak. Ada orang yang rumahnya kaya karena memang natural gitu ya, alami biasa gitu ya, atau karena pakai pesugihan, itu bisa dibedakan kan? Bisa dibedakan. Ada aura negatif di rumahnya. Ya, masuk dalam ini saja nih. Ya kayaknya ada ini kita ya pakai gini-ginian. Ini jamaah dirasa saudara, hati-hati ya dengan hal ini. Ini bukan hal yang biasa. Ya, kalau kita melakukan sihir tadi tetap berdosa besar yang pertama, dan yang kedua adalah mengantarkan pelakunya ini kepada syirik besar nantinya kalau tidak ditinggalkan, dan yang ketiga syirik ini bisa menggugurkan pahala amal kebaikan. Jadi semua ibadah kita batal. Ya, ini ya. Harapan surga bagi setiap muslim ya. Maka di sini Pak, dengan kita menjaga akidah ini, kita insya Allah ya menjaga akidah kita dari kesyirikan, insya Allah kita ini akan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, usia kita sekarang saya 45. Kalau ibaratnya Nabi Muhammad ya ada waktu hanya tinggal 15 tahun sampai dunia. Gitu ya. Yang usianya udah 50 tahun, ya ada 10 tahun lagi. Ada deh. Yang udah 60 tahun gimana nih? Hitungan hari 65 ya. Bonus. Udah banyak bonusnya itu. Bonus tadi. Makanya kita isi dengan apa? Tadi tuh ya, bersihkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan dengan harapan kita wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ini jamaah dirahmati Subhanahu wa taala, saya cukup dulu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup dengan doa, ada yang ingin disebutkan Pak? Silakan. Kalau nggak ada, kita tutup nih. Ada? Nggak ada ya? Insyaallah ya. Baik, kita tutup, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu kita manfaat ya. Dan juga kita mohon kepada Allah semoga husnul khatimah. Amin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu anhu istadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu lillahi manzilah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa ta'zimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'afina fi awladina, Allahumma 'afina fi asma'ina, Allahumma 'afina fi absarina, Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la mazluman illa nasartah wa la zaliman illa 'adaltah wa la dhalan illa
هديته ولا عدوا إلا هزمته وكفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والدين لك رضا ولا فيها الصلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم بالصواب والله الموفق إلى الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.